Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Bagi setiap member gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Setiap member ICA dalam beberapa waktu ke depan akan mendapatkan email untuk dapat mengikuti rapat penting ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire@icasby.com. Minggu depan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan jus buah di rumah Anda. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan kami dalam ibadah bahasa Indonesia online. Pada pagi hari ini, saya percaya setiap kita yang ada di rumah ingin terus bertumbuh, baik secara pribadi maupun keluarga, lewat ibadah online yang kita hadiri pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, keluarga-keluarga yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya kami dikuatkan, kami bertumbuh, dan kami terus dipimpin setiap kehidupan kami, keluarga kami kepada kehendak-Mu, agar keluarga kami bertumbuh dan berhasil sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan menyerahkan pembacaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu-minggu ini kita masih berada dalam 6 nilai untuk keluarga yang sukses, dan pada hari ini kita tiba pada nilai yang kelima, yaitu tentang kesejahteraan dalam integritas. Teks bacaan pada pagi hari ini terambil dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Keluaran 20 ayat yang ke-15, jangan mencuri. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang rohaniawan, saya sudah seringkali berjumpa dengan dua situasi ekstrim yang terjadi pada orang-orang tertentu. Situasi ekstrim yang pertama adalah
Pernah satu kali ada orang tua yang meminta saya untuk berbicara kepada anaknya yang masih remaja atau pemuda dan berkata, "Tolong dikasih dorongan, semangat dong. Anak saya tidak bergairah. Kerjaannya tidak begitu bagus dan kurang bersemangat. Seperti terima nasib begitu saja. Saat teman-temannya cari uang lebih banyak lagi, anak saya seperti mogok dan berhenti di tempat. Kurang bersemangat, kurang ambisius, kurang ingin meraih sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau pendeta yang ngomong, mungkin anak saya akan mendengarkannya. Sebaliknya, situasi kedua sering saya temui adalah orang tua yang datang kepada saya dan berkata, "Tolong Pak, anak saya butuh dihibur. Dia dalam keadaan stres, depresi karena dia sudah kehilangan semua tabungan yang dia kumpulkan. Simpanan yang dia kumpulkan habis karena dia terlalu ambisius. Jadi dia mempertaruhkan semuanya dalam suatu usaha bisnis tertentu dan ketika dia kalah, dia kehilangan segalanya, lalu dia menjadi stres dan depresi." Ada orang-orang dalam hidup ini yang tidak bersemangat, kurang bergairah, dan butuh motivasi. Butuh seperti bahan bakar supaya bisa melanjutkan perjalanan kehidupan masa depannya. Tetapi ada orang-orang di sisi yang lain yang begitu ambisius meraih segala sesuatu, sampai ambisi itu menggelapkan matanya dan hidup di dalam kesalahan dan dosa berkaitan dengan integritas imannya. Ada dua situasi ekstrim ini, kurang motivasi, kurang ambisius. Yang kedua, terlalu termotivasi, terlalu ambisius, lalu menjadi serakah dan selalu merasa kurang. Namun perhatikan ini, orang yang hidup harus punya keinginan dan ambisi. Tetapi apa batasnya sehingga kita tahu bahwa itu adalah sebuah keinginan dan belum menjadi sebuah keserakahan yang menjerumuskan dan mencoreng integritas iman kita sebagai pengikut Kristus? Berbicara tentang kesejahteraan dalam integritas, maka integritas manusia dapat diukur dari tingkah lakunya, bukan profesinya. Profesi tidak menjamin integritas seseorang. Sebagai pengikut Kristus, integritas hidup kita adalah tentang kesesuaian antara keyakinan iman kita kepada Kristus dalam setiap tindakan kita setiap hari. Iman yang diwujudkan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Lantas apa yang menjadi penanda pasti bahwa apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi ambisi kita tidak sedang keluar dari integritas iman kita pada Kristus? Ataukah keinginan dan ambisi kita sedang menjerumuskan hidup kita pada dosa yang seharusnya dihindari? Bacaan teks Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Teks ini sedang menekankan pentingnya prinsip integritas iman kepada Allah. Perintah ini juga mengingatkan bahwa ada hak orang lain yang tidak boleh dirampas dengan cara apapun. Perintah ini juga sedang menegur sisi keakuan, sisi selfish, untuk menaruh kepedulian pada kebutuhan orang lain. Firman ini ditulis kepada orang Israel saat mereka sedang ada dalam perjalanan dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Ini 40 tahun perjalanan yang cukup panjang. Dan ini perjalanan melintasi padang gurun. Mereka tidak sempat bercocok tanam, tidak sempat menabur dan menuai. Lalu bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan mereka? Tuhan menurunkan mana untuk mereka makan.
Tuhan memberikan air yang keluar dari bukit batu untuk mereka minum di padang gurun. Mereka dihidupkan dengan cara yang ajaib. Tidak perlu menabur, namun tinggal menuai dan menikmati. Tidak perlu berternak, mereka diberi makan daging puyuh. Tuhan memelihara hidup mereka dengan cara yang luar biasa. Mereka bergerak mengikuti tuntunan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Hidup dijamin, makanan ada, saat panas diberi tiang awan, saat terlalu dingin diberikan tiang api, kurang apa lagi? Tetapi Alkitab mengatakan di dalam perjalanan seperti itu, bangsa Israel digambarkan sebagai orang-orang yang merasa diri sebagai korban secara berlebihan. Kayak playing victim gitu. Sehingga memunculkan sikap selfish, sikap keserakahan. Bahkan Keluaran 16 kalau kita baca yang diulang dalam Bilangan 11 mencatat bahwa saya tidak pernah mengucapkan kata ini, tapi dibilang ada orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus. Ketika mereka meminta roti, mereka dikasih mana. Mereka minta daging, mereka dikasih burung puyuh. Lalu apa yang mereka perbuat? Baik Keluaran 16 dan Bilangan 11 sama-sama mencatat mereka dengan keserakahan mengumpulkan secara berlebih sampai menjadi busuk dan berulat. Bayangkan orang Israel yang adalah korban perbudakan, yang memiliki sifat selfish dan berbagai ambisi yang penuh dengan keserakahan. Mereka akan sangat marah, gampang bersungut-sungut, dan tidak menghormati Tuhan jika keinginan mereka tidak dipenuhi. Lalu datanglah firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15. Jangan mencuri. Pertama, jangan mencuri berarti hidup kita harus bebas dari keserakahan. Keserakahan merupakan kekotoran batin yang ada dalam diri manusia yang timbul karena adanya keinginan untuk memiliki sesuatu secara berlebih. Keserakahan ini jelas akan mengakibatkan penderitaan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Orang yang dikuasai oleh keserakahan akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhinya. Dia akan melakukan berbagai macam cara termasuk tindakan-tindakan kriminal. Dia akan melakukan pembunuhan, merampas, menipu, dan mengambil barang yang bukan menjadi hak miliknya. Kecenderungan manusia yang diliputi oleh keserakahan menganggap bahwa ketika kita mendapat sesuatu secara berlebih, maka itu akan membuat hidup lebih bahagia. Anggapan tersebut mungkin sepintas benar, akan tetapi kebahagiaan yang diperoleh hanyalah bersifat sementara. Apalagi sesuatu yang didapatkan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang kotor dan merugikan banyak orang, sehingga cepat atau lambat akan berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Ini seperti sistem tabur tuai. Saya menabur sesuatu yang buruk, saya juga akan menuai sesuatu yang buruk. Kita tidak bisa menabur sesuatu yang buruk dan menuai hasil yang baik. Ketika dikendalikan oleh keserakahan yang ada dalam diri kita, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Apa yang kita miliki, fasilitas yang kita peroleh, maupun sesuatu yang semestinya kita terima tidak mampu meredam orang yang sedang diliputi oleh keserakahan. Orang yang sedang dikendalikan oleh keserakahan selalu akan mencari celah agar mendapatkan sesuatu dengan lebih. Akhirnya kita mengabaikan nilai-nilai kejujuran, mengabaikan integritas iman untuk memperoleh sesuatu yang lebih dari yang semestinya kita terima.
Artinya, saat kita mengambil sesuatu yang lebih dari yang seharusnya kita terima, ada hak dan kebutuhan orang lain yang sedang dikurangi. Ada hak dan kebutuhan orang lain yang sedang kita rampas. Firman Tuhan, jangan mencuri berarti bebaskan diri dari keserakahan. Bila hidup kita dikendalikan oleh nafsu rakus, jika hidup kita dikuasai oleh keserakahan, maka kita tidak bisa menghargai berkat Tuhan yang selama ini menopang hidup kita dan selalu akan merasa kurang. Tidak pernah ada kepuasan di sana. Ketika seseorang dikendalikan oleh nafsu rakus, dia tidak bisa menghargai berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang selama ini menopang kehidupannya. Maka yang ada adalah dirinya dan kepentingannya. Hal inilah yang digambarkan firman Tuhan tentang sikap bangsa Israel yang dikikis selama 40 tahun menuju tanah perjanjian. Jika kepentingan mereka tidak dipenuhi, mereka akan marah, bersungut-sungut, dan memberontak kepada Tuhan. Itulah yang kita temukan dalam pembacaan teks firman Tuhan. Perhatikan hal ini, jika diri dan kepentingannya yang menjadi utama, maka tidak ada tempat bagi kebutuhan orang lain. Dalam hidup orang yang serakah, maka saat itulah penipuan dan berbagai ketidakjujuran terjadi. Orang yang melakukan penipuan sedang menempatkan dirinya di atas orang lain. Orang yang berlaku tidak jujur dan menipu sesama sedang menantang Tuhan. Mari kita lihat kondisi dunia di mana kita tinggal saat ini. Banyak korban berjatuhan akibat berbagai bentuk flexing marketing. Untuk mempromosikan cara-cara instan dan cepat menjadi kaya tanpa kerja keras. Kita menyaksikan minggu-minggu ini ramai sekali pemberitaan di media dan wawancara-wawancara dari para korban flexing. Flexing bisa menarik orang karena berpikir orang ini akan mendapatkan sama seperti orang yang sedang melakukan flexing. Para penipu selalu pandai mempengaruhi orang lain. Dan penipuan seperti ini marak terjadi dalam masa-masa perubahan yang sangat besar. Seperti saat pandemi, kita semua mempunyai banyak waktu di rumah. Selama pandemi, orang yang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa bekerja harus mencari berbagai alternatif supaya mereka bisa hidup. Dan dalam alternatif itu ada di depan komputer atau ada di depan smartphone yang ada di tangan mereka. Lalu mereka melihat ternyata investasi ini menarik, mendapatkan banyak uang, lalu invest di sana. Bahkan ada yang rela menggadaikan dan menjual rumahnya. Ada yang rela terlilit pinjaman online karena mereka berhitung uangnya akan dapat lebih banyak. Perhatikan ini, orang yang serakah itu omongannya selalu tentang harta-harta, uang-uang, mudah-mudah, gampang-gampang. Ingat, tidak ada yang mudah, tidak ada yang terlalu murah, dan tidak ada yang terlalu cepat. Kalau seseorang berbicara tentang uang, dan uang, maka yang ada di kepala hanyalah uang dari keserakahan. Dan orang yang serakah tidak mempunyai empati. Dalam situasi pasca pandemi ini banyak orang susah. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Banyak orang tidak bisa berdagang. Banyak orang harus menghentikan aktivitasnya. Ekonomi tidak banyak bergerak. Tetapi pada saat itu mereka justru pamer dan mengatakan, ini murah, ini gampang. Dan menunjukkan kepada dunia mereka bisa berfoya-foya, menghambur-hamburkan
keuangan mereka dengan cara flexing yang mereka tunjukkan di berbagai platform media sosial. Hal-hal seperti ini menunjukkan siapa yang mempunyai empati dan siapa yang tidak mempunyai empati. Orang yang serakah itu adalah orang yang narsis. Senang disebut orang yang paling kaya. Itu sebabnya tidak heran kalau pada masa-masa ini selalu muncul istilah crazy rich daerah tertentu. Ada orang-orang yang dalam usia muda sudah masuk digolongkan dalam kata crazy rich dan sebagainya. Itu mungkin berbeda dengan mungkin waktu saya kecil ya. Zaman orang tua saya, tidak ada orang yang ingin mengakui dia adalah seorang yang kaya. Dia akan mungkin menghindari hal kata itu karena akan ada banyak kerugian yang mungkin dia akan terima akibat statusnya. Tapi berbeda pada zaman ini. Semua orang berlomba-lomba mencap dirinya sendiri. Perintah Tuhan jangan mencuri adalah sebuah kuk yang harus dipasang pada diri setiap pengikut Kristus untuk dapat dikendalikan oleh terang firman Tuhan ketika hasrat dan godaan untuk menjadi serakah merorong kehidupan kita. Yang kedua, perintah jangan mencuri berarti hidup bersyukur. Hidup yang tidak membandingkan satu dengan yang lain. Satu tanda utama ketika keserakahan sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita, bahkan sudah membutakan diri kita adalah kita tidak bisa lagi mensyukuri berkat Tuhan yang selama ini telah menopang kehidupan kita. Waspadai keserakahan ketika sudah mau memulai menguasai kehidupan kita. Keserakahan akan membuat rumah yang selama ini kita tinggali, kita tumbuh besar di situ, membuat kita bisa tidak bersyukur dan tidak menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengeluh dengan keadaan di mana kita tinggal. Bahkan kita melihat anak kita, mungkin dulu kita mendoakan saat diberikan berkat anak oleh Tuhan, maka saat kita dikuasai keserakahan, rasa tidak puas, lalu akan berkata, anak saya tidak ganteng, tidak cantik, tidak good looking, pintar juga tidak, biasa-biasa banget. Kenapa ya Pak? Tuhan memberikan anak-anak seperti ini. Padahal dulu kami berdoa baginya, memohon berkat anak. Setelah diberikan anak, namun hidup dalam perbandingan dengan anak-anak orang lain, maka anaknya dikatakan seperti itu. Keserakahan juga yang timbul dari rasa tidak puas dapat membuat mata hati anak-anak yang tidak mensyukuri keberadaan orang tuanya, yang kemudian membandingkan orang tuanya dengan orang tua tertentu. Coba kalau saya punya papa dan mama seperti bapak dan ibu itu. Coba kalau saya dilahirkan di keluarga itu. Berapa banyak yang berdoa dan minta diberikan jodoh. Berdoa, tumpang tangan, menangis, berpuasa, akhirnya ketemulah. Lalu menikah. Saya pernah diundang dan mendoakan. 3 tahun setelah pernikahan, datang dan berkata, kalau saya pikir-pikir ya Pak, dulu saya salah. Kenapa punya istri atau punya suami semacam kayak begini? Teman saya itu loh Pak, dapat pemiliknya ini. Si ini dapat pemiliknya itu. Yang saya dapat cuma pemilik hutang yang banyak. Ketika kita tidak bisa mensyukuri berkat yang Tuhan beri, ketika kita tidak bisa lagi bersyukur dan menikmati segala sesuatu yang Tuhan beri,
terus terdorong oleh hawa nafsu untuk menginginkan sesuatu yang lain, maka keserakahan sedang menguasai kehidupan kita. Jadi dari mana kita tahu itu keinginan yang wajar atau sebuah keserakahan? Mari kita cermati dalam diri kita. Coba tanyakan pada diri kita, masihkah kita bisa bersyukur untuk berkat Tuhan yang menopang hidup kita selama ini? Masihkah kita bersyukur untuk suami kita? Masihkah kita bersyukur untuk istri kita? Masihkah kita bersyukur untuk anak-anak yang dianugerahkan Tuhan dalam keluarga kita? Masihkah kita bersyukur dengan orang tua yang ada bersama-sama dengan kita? Masihkah kita bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan? Masihkah kita bersyukur untuk tempat tinggal? Masihkah kita bersyukur untuk kendaraan yang kita miliki? Masihkah kita bersyukur untuk pakaian yang kita gunakan dan kita miliki? Masihkah kita bersyukur untuk smartphone yang ada di tangan kita? Masihkah kita bisa melihat segala yang ada dalam hidup kita dengan rasa syukur bahwa ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita? Atau mata kita terus melirik yang itu lebih baru, yang itu lebih bagus, yang itu lebih cantik, yang itu lebih ganteng, yang itu lebih kaya, yang itu lebih sempurna. Ada iklan dulu yang muncul rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Selalu merasa kurang dan melihat sesuatu yang di luar itu harus selalu dimiliki. Hingga berkat Tuhan di mata orang yang serakah itu terlihat bukan sebagai berkat tetapi terlihat sebagai sebuah bencana. Bagi orang yang serakah, orang lain adalah bencana bagi hidupnya. Ia akan menganggap istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya seperti bencana dalam hidupnya. Tidak heran orang yang serakah tidak bisa mengucap syukur. Bahkan akan mengorbankan orang lain termasuk keluarga terdekatnya demi dirinya sendiri. Karena yang ada hanyalah kepentingan dirinya sendiri. Yang terpenting adalah hasratnya dan keinginannya. Hingga tidak ada tempat bagi orang lain. Tidak ada tempat bagi Tuhan. Ketika berkat di mata kita terlihat sebagai sebuah bencana, itu adalah tanda bahwa hidup kita telah dikuasai oleh keserakahan. Keserakahan telah menggeser Tuhan dalam hidup kita. Dan keserakahan telah bertahta di hati kita. Kalau orang sudah dikuasai keserakahan, jangankan perasaannya tumpul, nalarnya saja sudah tidak akan jalan, tidak berfungsi dengan baik. Dan ini adalah tanda ketika keserakahan sudah mulai menguasai diri kita. Keserakahan sudah mulai menjadi Tuhan atas hidup kita. Maka kita tidak bisa lagi menegakkan batas yang jelas antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu ada batasnya, tetapi keinginan tidak akan pernah ada batasnya dan tidak akan pernah ada habisnya. Gaya hidup tidak akan pernah berhenti, selalu akan meningkat dan tidak akan pernah ada habisnya. Waspadai setiap keinginan kita. Waspadai setiap ambisi kita. Ketika keinginan dan ambisi sudah menyebabkan fungsi rasional kita terganggu, pasti untung, pasti dapat, gak ada yang mustahil bagi orang percaya, orangnya terpercaya, investasi ini menjanjikan dan cepat,
tidak pakai lama, pasti untung, tidak akan rugi. Hati yang sudah dikuasai oleh keserakahan dan kerakusan, maka daya berpikir nalar tidak bisa masuk, maka hasilnya sesuatu yang buruk dan merugikan pasti akan terjadi. Kita tahu apa itu kebutuhan secara sederhana. Itu soal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Tetapi ketika sudah harus berbicara tentang merek apa, berapa harganya, maka itu berbicara soal keinginan. Dan orang yang dikuasai dengan keserakahan, dia tidak bisa menegakkan batas. Mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Batasnya menjadi kabur. Ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk menegakkan batas antara kebutuhan dan keinginan adalah tanda keserakahan telah menguasai dan mengendalikan jiwa kita. Saya tidak sedang berkata bahwa kita tidak boleh memiliki barang yang mahal apabila Anda punya kemampuan untuk itu. Tetapi adalah sebagian orang yang menjadi terlalu terobsesi. Kalau saya tidak pakai itu, kalau saya tidak beli itu, kalau saya tidak punya itu, kalau saya tidak mengikuti yang terbaru, maka seperti ada yang kurang dalam hidup saya. Ada yang salah dari hidup saya. Saya merasa tidak keren, saya merasa tidak luar biasa, saya merasa tidak pede. Di tengah masyarakat yang mengajarkan kita untuk beli lebih banyak, beli lebih baru, beli lebih besar, beli lebih mahal. Di saat itulah kita harus belajar menegakkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Lihat apa yang kita inginkan belakangan ini. Kalau Anda bisa meraihnya, silakan. Tetapi ketika meraihnya, tanyalah kepada diri sendiri. Kenapa saya harus memilikinya atau kenapa saya harus membelinya? Kenapa saya harus memakainya? Apakah saya merasa hidup saya ada yang kurang kalau saya tidak memiliki atau tidak punya itu? Apakah saya merasa kurang keren, kurang luar biasa, kurang terpandang kalau saya tidak memiliki hal itu? Apakah kita sedang hidup dalam pola yang disebut sebagai hedonic treadmill ya? Yang ketika kita punya, kita akan merasa ini masih kurang bagus. Keluaran yang baru muncul lagi, terus diikuti dan kita sudah jauh dari apa yang namanya kebutuhan. Dan repotnya lagi adalah ketika Tuhan tidak memenuhi keinginan kita, ketika Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu kita akan berseru kepada Tuhan, "Kenapa Engkau begitu julid sama saya? Saya pengen ini tapi tidak dikasih, pengen itu tidak dituruti. Di mana janjimu?" Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji untuk memenuhi keinginan kita. Yang Tuhan janjikan adalah Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Ketika keserakahan bertahta di hati, ketika Ia menjadi Tuhan atas hidup kita, maka kita tidak akan bisa lagi mensyukuri berkat Tuhan yang ada. Kita tidak bisa lagi sanggup untuk menegakkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Waspadalah, sebab ketika kita telah dibutakan oleh keserakahan, maka kita akan tergelincir dalam dosa yang lebih jauh lagi. Namun sebaliknya, rasa syukur akan menuntun kita untuk mengembangkan perasaan puas dengan apa yang kita miliki. Maka firman Tuhan, "Jangan mencuri,
hendak mengontrol hidup kita untuk menghargai, mensyukuri berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Terakhir yang ketiga, perintah jangan mencuri berarti percayakan hidupmu pada penyertaan Tuhan. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 25 sampai 26 dan 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kristus sedang mengajar kita tentang Bapa di sorga yang memelihara ciptaannya. Ciptaan yang sederhana seperti burung, yang tidak bisa berpikir tentang investasi jangka panjang, yang tidak mengikuti indeks saham atau indeks apapun, yang hidupnya itu bisa diganggu oleh anak kecil dengan ketapel mainan. Bahkan yang dijual di pasar dengan begitu murah dan begitu mudah. Yesus mengajarkan bahwa Bapa di surga memelihara dia dengan makanan. Yesus mengajarkan bahwa lihatlah bunga-bunga di padang yang hidupnya hanya beberapa jam, tetapi diberi keindahan oleh Tuhan. Lalu Yesus berkata, hidupmu jauh lebih berharga dari semuanya itu. Artinya Bapa di sorga memenuhi kehidupan kita, tetapi Dia tidak bertanggung jawab untuk keinginan kita. Dia tidak bertanggung jawab untuk keserakahan kita. Dan untuk menjaga manusia yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup agar tidak tergelincir dalam keserakahan, maka Yesus memberi perintah ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhan hidup sudah dijamin oleh Tuhan dan kita harus bekerja. Tetapi agar proses bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu tidak menjatuhkan kita ke dalam keserakahan, Kristus memberi petunjuk yang harus kita ikuti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kebutuhan hidup sudah dijamin, maka tautkanlah hati kita kepada Tuhan agar perjalanan memenuhi kebutuhan tidak menyebabkan kita tergelincir dalam keserakahan. Burung di langit dapat makanan. Manusia pada umumnya mendapatkan jaminan atas kebutuhan hidup. Orang percaya, Anda dan saya mendapatkan lebih daripada itu. Kita mendapatkan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dan menyucikan kehidupan kita. Maka tidak pantas kita hidup untuk memenuhi hawa nafsu, hasrat kita. Maka sangat pantas kalau kebutuhan hidup kita dijamin untuk hidup bagi Tuhan. Satu kali ada seorang bapak yang terlilit hutang karena sebuah investasi. Dia kemudian tertipu dan dirugikan banyak sekali. Dan dia tidak sanggup bayar. Saat itu dia merasa malu, dia ketakutan dan pengen bunuh diri. Dan dia datang kepada rohaniawan untuk didoakan.
Dan setelah didoakan, dia pulang. Kami tidak tahu lagi bagaimana kabar orang itu. Namun beberapa waktu kemudian, dia menghadiri kebaktian ibadah minggu. Dan setelah kebaktian ibadah minggu, dia datang dan berkata, "Masih ingat sama saya?" Saat itu kami agak sedikit bingung, ini yang mana gitu. Tetapi dia cerita, "Ini saya datang waktu itu malam jam segini. Saya waktu itu sedang bergumul dengan masalah finansial dengan jumlahnya segini." Lalu dia katakan, "Tuhan itu baik. Kasih saya kesempatan kedua. Saya masih bisa bekerja lagi dan bisa mencicil semua hutang-hutang saya. Saya diberikan damai oleh Tuhan dan dimampukan. Saat saya masih serakah, semuanya itu adalah tentang diri saya. Semua tentang keinginan saya. Dosa pun saya labrak. Yang penting saya dapat untung. Ketika diizinkan Tuhan untuk menerima konsekuensi dari dosa saya merasakan Tuhan memelihara hidup saya. Saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa bekerja, dan sekarang mata saya tertuju kepada Kristus yang mati bagi saya. Saya nyaris binasa karena keserakahan, tetapi saya dihidupkan oleh anugerah Allah. Saya bekerja sangat keras, tetapi bukan untuk meraih bagi diri saya, tetapi untuk mengatakan terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi saya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kebutuhan hidup telah dijamin oleh Tuhan. Tetapi kita harus bekerja, tetapi agar dalam bekerja dan mengumpulkan, kita tidak jatuh ke dalam keserakahan. Ingat yang Yesus katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Hiduplah dalam firman, maka firman Tuhan akan menjaga kita dari keserakahan yang membuat kita tidak menghargai berkat Tuhan, yang membuat kita tidak kenal batas. Tetapi dengan semua yang ada pada kita persembahkan kembali kepada Tuhan, pekerjaannya dan sesama. Firman Tuhan, jangan mencuri adalah sebuah seruan bagi kita untuk hidup dan percaya pada penyertaan Tuhan dalam masa sesulit apapun. Dalam rasa percaya kepada Tuhan, lahirlah rasa syukur. Rasa syukur yang daripada Tuhan akan memampukan kita untuk tahu batasan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga kita tidak tersiksa oleh keinginan. Rasa syukur akan membuat kita berempati kepada sesama, sehingga ketika kita melihat apa yang kita miliki, kita juga melihat ada kebutuhan orang lain di sana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Pimpin kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar pada saat ini, memimpin hidup kami untuk melepaskan diri dari ikatan keserakahan. Menolong kami untuk mengikis benih-benih keserakahan dalam hidup kami. Menolong kami untuk lepas dari godaan-godaan keserakahan, untuk memperoleh lebih, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa yang melawan Engkau dengan mengambil hak orang lain. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Dengan pimpinan-Mu, kami akan hidup bersyukur ya Tuhan. Dengan pimpinan-Mu ya Tuhan, kami melihat apa yang ada pada hidup kami, apa yang ada dalam keluarga kami.
kami melihat dengan mata penuh ucapan syukur bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Semua itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan rasa syukur yang Kau berikan dalam hati kami ya Tuhan, kami tahu batas, kami tahu yang Engkau berikan pada kami adalah apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Pimpin kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya mau menggantungkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya keberhasilan kehidupan kami, kesuksesan keluarga kami ada dalam penyertaan Tuhan. Kami mau ya Tuhan, integritas iman kami nyata dalam setiap tindakan kami sehari-hari. Apapun yang kami perbuat akan menunjukkan karakter Kristus. Apapun yang kami kejar, yang kami kerjakan, akan menunjukkan Kristus ada di sana. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan menuntun dan memimpin hidup kita, hidup setiap keluarga kita melalui terang firman-Nya, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya untuk hidup kita dan untuk keluarga kita oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah bahasa Indonesia ICA Online. Saya berharap kita akan terus berjumpa lagi dalam ibadah online maupun onsite di waktu-waktu yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Minggu depan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan jus buah di rumah Anda. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Bagi setiap member gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Setiap member ICA dalam beberapa waktu ke depan akan mendapatkan email untuk dapat mengikuti rapat penting ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire@icasby.com. ICA Kids berkumpul online setiap hari Minggu, dan ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu untuk anak Anda di rumah. Unduh melalui tautan bit.ly/ICA Kids online. Ikuti akun Instagram @ICA-Kids untuk update yang terbaru. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.